Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, nama saya Elsa Day Natalia Monika dengan NIM 2111101000095 dari kelas 1B, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini saya akan buat materi berupa video untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, teks ulasan buku dengan dosen pengajar, Dr. Jaini Imbang, Magister Humaniora. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nah, kita langsung saja masuk pada teks ulasan buku. Nah, ini adalah gambar buku yang saya ulas, buku Sosiologi Kesehatan. Nah, tentu dalam mengulas buku kita harus mengetahui struktur teks ulasannya. Nah, struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kita masuk pada bagian pertama, identitas, yang mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Judul buku yang saya ulas adalah Sosiologi Kesehatan. Dengan penulis, ada dua penulis. Penulis yang pertama, Dewi Rosmalia, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Penulis yang kedua, Justina Sriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Penerbit, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Tahun terbit 2017 dengan jumlah halaman buku 108 halaman, menggunakan bahasa Indonesia dan warna sampul oranye dan putih. Kita masuk pada bagian kedua, orientasi. Bagian awal dari teks ulasan yang berisi pengenalan berupa latar belakang ataupun gambaran umum karya yang diulas. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis. Penulis pertama Dewi Rosmalia, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, yang merupakan lulusan program Pasca Sarjana Universitas Andalas dan berprofesi sebagai dosen pada jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemkes Padang, dengan status ikatan kerja sebagai dosen tetap dan pendidikan tertinggi S2. Adapun buku lain yang diterbitkan yakni Dokumentasi Keperawatan. Penulis yang kedua, Justina Sriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan pendidikan tertinggi S2, berprofesi sebagai dosen pada jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Padang. Buku ini merupakan buku ajaran keperawatan gigi, namun ditujukan juga bagi mahasiswa maupun setiap orang yang ingin lebih mengenal jauh konsep dan ragam fenomena sosial di bidang kesehatan dari sudut pandang sosiologi, mampu membuat gagasan untuk mengkritisi dan memberikan masukan terkait dunia kesehatan, serta mampu menunjukkan rasa kepedulian sosial dalam menyikapi realitas dunia kesehatan di masyarakat. Nah, bagian ketiga, tafsiran isi, adalah bagian pada teks ulasan di mana terdapat gambaran yang lebih detail tentang hal-hal yang unik, menarik, dan sebagainya dari karya yang dapat meningkatkan minat para pembaca atas karya yang diulas tersebut. Buku Sosiologi Kesehatan mengkaji tentang hubungan ilmu pengetahuan sosiologi dengan berbagai konsep terkait sosiologi kesehatan dalam berbagai dasar serta berbagai realita atau fakta di masyarakat yang beragam. Buku ini memuat penjelasan berupa topik-topik yang terurai dalam beberapa bab. Pada bab 1 membahas tentang konsep dasar sosiologi kesehatan dengan topik yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi kesehatan, ruang lingkup sosiologi kesehatan, pendekatan dalam sosiologi, teori-teori sosiologi, beserta latihan soal dan dilengkapi juga dengan ringkasan materi. Topik selanjutnya membahas tentang pandangan sosiologi mengenai kesehatan dan penyakit, perilaku kesehatan, model perilaku kesehatan, penyakit, perilaku sakit, pandangan sosiologi mengenai penyakit, hubungan dokter dan pasien, beserta latihan soal juga dilengkapi dengan ringkasan materi. Pada bab 2 membahas mengenai pengaruh aspek sosial ekonomi, agama, budaya, suku bangsa, dan gender terhadap kesehatan dengan pembahasan terdiri dari 4 topik. Topik pertama menjelaskan tentang konsep sosial ekonomi dan kesehatan yang mencakup pengertian, hubungan, aspek ekonomi dan kesehatan, dilanjutkan dengan latihan soal dan ringkasan materi. Topik kedua menjelaskan tentang agama dan kesehatan yang meliputi pengertian, pentingnya agama dalam kehidupan manusia, ruang lingkup agama, fungsi agama dalam masyarakat, hubungan, dilanjutkan dengan latihan soal dan ringkasan materi. Topik yang ketiga menjelaskan tentang budaya, suku bangsa dan kesehatan yang meliputi pengertian,
elemen budaya, unsur-unsur, wujud kebudayaan, komponen, ruang lingkup budaya, peran, dan suku bangsa atau etnisitas dan kesehatan kebudayaan dilanjutkan dengan latihan soal dan ringkasan materi. Topik yang keempat menjelaskan tentang gender dan kesehatan yang meliputi kaitan gender dengan kesehatan, jenis kelamin, pengaruh gender, budaya yang mempengaruhi perbedaan seks dan gender, dilanjutkan dengan latihan soal dan ringkasan dari materi. Buku ini juga jika dibandingkan dengan buku lain sudah cukup bersaing karena di setiap pemaparan materi sudah dijelaskan dengan baik, dilengkapi juga dengan beberapa ilustrasi berupa gambar dan pembahasan bermodel tabel-tabel di setiap materi yang sudah dipaparkan dalam buku. Nah, ini adalah gambar buku pembanding dengan buku yang saya ulas. Spesifikasi perbedaan antar dua buku, buku pembanding tidak terdapat penambahan tabel untuk penjelasan materi lebih lanjut. Tidak dilengkapi juga dengan contoh latihan soal beserta ringkasan dari materi. Sedangkan buku yang saya ulas, materi diuraikan secara per bab-bab, terdapat juga glosarium, dan terdapat penambahan tabel untuk materi. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu evaluasi. Bagian yang isinya berupa pandangan penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Buku ini sudah sangat baik dan juga bermanfaat bagi pembaca dan terdapat keunggulan di setiap materi yang dipaparkan. Selain itu juga pembahasan materi sangat bagus, pemilihan topik dan masalah, pembahasan topik, penentuan judul yang disusun secara terstruktur, disertai juga contoh latihan soal dan beberapa ringkasan materi di setiap akhir bab. Terdapat juga glosarium untuk melengkapi suatu istilah dari materi tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa tabel dan beberapa ilustrasi gambar yang di dalamnya memuat penjelasan ataupun contoh. Kekurangan dari buku ini terdapat pada bagian mengenai kejelasan isi buku yang tidak memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dari suatu karya buku. Adanya juga penggunaan beberapa bahasa dalam buku yang masih belum bisa dipahami dan dimengerti. Nah, bagian kelima rangkuman. Bagian teks yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang sudah diulas. Nah, meskipun terdapat kekurangan maupun keunggulan dalam buku ini, tidak menutupi hasil karya penulis dengan pembahasan materi yang sangat baik dan bermanfaat tentunya bagi pembaca untuk memecahkan suatu masalah tertentu dalam berbagai konsep terkait dengan sosiologi kesehatan, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan, melatih kemampuan dan berpikir bagi para pembaca dalam mengikuti pembahasan tersebut mengenai konsep dasar sosiologi kesehatan kepada masyarakat khususnya dan bagi para pembaca. Demikian materi yang boleh saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.